Selamat sore. Kembali lagi dalam program KPA Tamrin bersama saya Sandy Sopakua. Kita akan melanjutkan kisah penciptaan, namun sebelumnya mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Bapa atas berkat-Mu hingga sampai pada hari ini. Sekarang kami akan menyambung pembahasan kami mengenai penciptaan ya Bapa. Kiranya dengan pelajaran ini kami dapat lebih mengerti dan dapat lebih dekat lagi kepadamu. Terima kasih Bapak sudah mendengar dan menjawab doa kami. Dalam nama Yesus Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Ketika Adam diciptakan oleh tangan penciptanya itu sendiri, tubuhnya tinggi semampai, simetris dan sempurna. Warna kulitnya tidak putih ataupun pucat, tetapi sehat kemerah-merahan dan bercahaya. Sedangkan Hawa tidak setinggi Adam. Kepalanya sedikit di atas bahu Adam. Dia juga terlihat agung, sempurna, dan simetris dan sangat cantik. Walaupun Allah menciptakan segala sesuatu indah dan sempurna, dan dunia terlihat tidak memiliki kekurangan yang membuat pasangan ini hidup bahagia, Allah juga menyatakan kasih-Nya dengan membuat sebuah taman khusus bagi mereka. Mereka dapat menghabiskan sebagian waktu mereka dalam pekerjaan yang menyenangkan, untuk merawat taman, mengunjungi para malaikat, dan mendengar petunjuk-petunjuk mereka. Pekerjaan mereka bukanlah sesuatu yang membosankan, melainkan sesuatu yang menyenangkan dan menyegarkan. Taman indah itu menjadi rumah mereka. Di dalam taman itu, Tuhan menempatkan bermacam-macam pohon menurut jenisnya yang indah dan berkhasiat. Pohon-pohon itu syarat dengan buah yang harum semerbak, indah dipandang, dan sedap rasanya yang Allah sendiri rancang untuk menjadi makanan pasangan yang suci itu. Di sana terdapat juga pohon anggur yang tumbuh tegak lurus dengan cabang-cabang yang penuh dengan buah. Itu merupakan suatu pekerjaan menyenangkan bagi Adam dan Hawa untuk membentuk atap pelindung dari ranting-ranting pohon anggur dan mengaturnya, menjadikannya sebagai tempat tinggal yang indah secara alami. Di antara pohon-pohon berdaun sangat lebat dan yang mengeluarkan harum buah yang segar. Di sana terdapat pohon-pohon yang hijau dan indah, yang mengeluarkan keharuman yang semerbak. Dengan karang Allah berkata kepada anak-Nya, "Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita." Di sana terdapat pohon-pohon yang hijau dan indah, yang mengeluarkan keharuman yang semerbak, dengan beraneka warna dan berkelimpahan di sekitar mereka. Segala sesuatunya ditata dengan baik dan indah. Di tengah-tengah taman itu tumbuh pohon kehidupan. Keindahannya melebihi pohon-pohon yang lain. Buahnya memberi kehidupan selamanya. Daun-daunnya berkhasiat menyembuhkan. Adam dan Hawa di Taman Eden, pasangan suci itu hidup berbahagia di dalam Taman Eden. Allah memberikan kepada mereka kuasa yang tidak terbatas terhadap segala makhluk hidup. Singa dan anak domba bermain dengan damai dan berbaring di kaki mereka. Burung-burung berbagai jenis yang beraneka warna terbang dari pohon ke pohon dan dari bunga ke bunga di dekat Adam dan Hawa, sambil mereka berkicau dengan riang, menyanyikan lagu-lagu merdu yang terangkat untuk memuji Sang Khalik mereka. Adam dan Hawa dipenuhi oleh gairah hidup
dengan segala keindahan di rumah mereka di Taman Eden. Mereka merasa terhibur oleh nyanyian burung-burung di sekitar mereka. Bulu-bulu mereka beraneka warna yang sangat indah dan berkicau mendendangkan lagu gembira. Pasangan suci itu bergabung bersama mereka dan mengangkat suara menyanyikan lagu-lagu tentang kasih, pujian, dan penyembahan kepada Bapa dan Anaknya sebagai bukti yang melingkupi mereka. Mereka menyanyikan keharmonisan, segala sesuatu yang diciptakan yang menyatakan kepada mereka kebijaksanaan dan hikmat-Nya yang tidak terbatas. Mereka senantiasa menemukan hal-hal baru yang indah, yang menambah kemuliaan rumah Eden mereka, dan yang memenuhi hati mereka dengan kasih mendalam, yang mereka nyatakan dengan bibir mereka, yaitu rasa syukur dan hormat kepada Sang Pencipta. Tragedi di tengah Taman Eden, dekat pohon kehidupan, berdiri pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Allah merancang pohon ini secara khusus untuk Adam dan Hawa sebagai bukti penurutan, iman, dan kasih kepadanya. Allah memerintahkan kepada orang tua pertama kita untuk tidak memakan buah dari pohon ini, agar mereka tidak mati. Allah mengatakan kepada mereka bahwa mereka boleh memakan buah semua pohon di dalam taman dengan bebas, kecuali satu. Bila mereka memakan buah dari pohon itu, mereka pasti mati. Ketika Tuhan menempatkan Adam dan Hawa di Taman Eden yang indah itu, mereka memiliki segala sesuatu yang mereka inginkan untuk kebahagiaan mereka. Tetapi di dalam semua rencananya yang bijaksana, Tuhan memilih untuk menguji kesetiaan mereka sebelum membuat mereka selamanya aman. Mereka akan selalu mendapatkan pertolongannya, dan Dia akan berbicara dengan mereka dan mereka dengan Dia. Walaupun Allah tidak menjauhkan yang jahat dari jangkauan mereka, setan diizinkan untuk mencobai mereka. Jika mereka dapat bertahan dalam ujian itu, mereka akan mendapatkan belas kasihan Tuhan dan para malaikat selamanya. Setan sangat terkejut dengan keadaannya sekarang. Kebahagiaannya hilang. Dia melihat para malaikat yang juga seperti dia yang dahulu bahagia, tetapi sekarang mereka dikeluarkan dari surga bersama dia. Ada pertentangan di antara mereka, ketidakcocokan, dan saling menyalahkan di antara mereka. Sebelum pemberontakan mereka, hal seperti itu tidak dikenal di surga. Setan sekarang dapat melihat akibat yang sangat mengerikan dari pemberontakan mereka. Jika dia dapat kembali seperti dahulu ketika dia masih suci, benar, dan setia, dengan sukacita dia menyerah kepada tuntutan Allah. Tetapi dia telah hilang. Alasannya yang tanpa dasar, pemberontakan yang dengan sengaja dia lakukan tidak mendapat pengampunan. Tetapi tidak semuanya. Dia dan para malaikat yang lain yang turut dalam pemberontakan mengalami keadaan yang sama dengan dia. Para malaikat yang tidak pernah mempertanyakan otoritas surga atau menolak untuk menuruti hukum Allah yang telah ditempatkan di dalam pikiran mereka. Sekarang mereka dikacaukan oleh kekecewaan yang tidak berpengharapan. Bukannya mendapat keuntungan, sekarang mereka mengalami hasil yang menyedihkan karena tidak menurut dan menentang hukum Allah. Setan memikirkan yang dia lakukan. Setan merasa getar dan takut ketika dia melihat hasil pekerjaannya. Dia sendiri memikirkan tentang masa lalu, sekarang, dan rencananya yang akan datang. Di dalam pemberontakannya, dia sama sekali tidak memiliki alasan untuk melakukannya, dan dia telah jatuh tanpa pengharapan bersama para malaikat
lain yang sangat banyak yang akan memiliki kebahagiaan di surga bila mana mereka tetap benar. Hukum Allah dapat menghukum, tetapi tidak dapat mengampuni. Perubahan keadaan itu tidak menambah rasa kasih-Nya kepada Allah atau kepada kebijaksanaan dan hukum-Nya. Ketika setan menyadari sepenuhnya bahwa bagi dia tidak ada kemungkinan untuk mendapat belas kasihan Allah, dia memperlihatkan perbuatan jahatnya melalui sikap benci yang mendalam dan kemarahan yang berapi-api. Tuhan mengetahui bahwa pemberontakan ini akan terus berlanjut. Setan akan terus mencari cara mengganggu para malaikat surga dan memperlihatkan sikap merendahkan pemerintahannya. Sejak dia dilarang memasuki gerbang surga lagi, dia menunggu di pintu masuk untuk mengejek para malaikat yang keluar dan masuk gerbang dan berusaha untuk membujuk mereka. Dia tetap berusaha mencari cara untuk menghancurkan kebahagiaan Adam dan Hawa. Dia selalu mencari cara untuk mengajak mereka untuk memberontak, karena dia mengetahui bahwa hal ini akan membuat surga berduka. Ada rencana untuk menjatuhkan keluarga manusia, dan kita akan melanjutkannya di minggu mendatang. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami di sorga, terima kasih Bapa atas berkat-Mu hingga sampai pada hari ini. Tadi kami sudah mempelajari ya Bapa tentang bagaimana penciptaan Adam dan Hawa dan juga bagaimana setan dapat jatuh ke dalam dosa ya Bapa. Kiranya dengan firman ini banyak pelajaran yang dapat kami pelajari sehingga kami dapat lebih dekat lagi kepadamu dalam menuruti hukum-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa sudah mendengar dan menjawab doa kami. Dalam nama Yesus Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan memberkati.